Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit informasi dan saling berbagi tentang pengembangan media pembelajaran. Untuk mengembangkan media pembelajaran, kita tentunya jika melakukan riset atau penelitian, kita harus melalui metode-metode yang tepat. Dan ada beberapa alasan kenapa kita melakukan pengembangan. Saya langsung saja. Kenapa kita melakukan penelitian pengembangan? Nah, ada beberapa alasan kenapa kita melakukan penelitian pengembangan. Saya akan tunjukkan beberapa artikel dari beberapa jurnal tentunya yang bisa memberikan kita pandangan kenapa kita harus melakukan penelitian pengembangan. Oke, kita lihat saja. Ada di sini. Oke, ini merupakan penelitian dari jurnal Gantang Pendidikan Matematika FKIP Umrah. Nah, sekarang jika kita perhatikan, dia melakukan pengembangan media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Yang kita perlu ketahui adalah alasan kenapa dia melakukan pengembangan. Di sini saya sudah tandai. Ini salah satunya adalah tingginya hasil tingkat kesalahan dalam konsep jarak dan kesalahan dalam pengabstrakan menandakan bahwa siswa mengalami permasalahan dalam menyelesaikan soal geometri. Tentunya saja itu ditambahkan lagi dengan penggunaan teknologi multimedia menjadi salah satu cara yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Jadi bisa jadi satu alasan ketika kita mengembangkan media adalah ketika di subjek yang ingin kita tuju, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya, salah satunya dengan menggunakan media. Ini salah satu alasan atau latar belakang kenapa menggunakan media pembelajaran. Kita lihat satu lagi, ada artikel lagi dari Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika karangan Dwi Muktisari. Di sini di abstraknya saja kita bisa lihat, hal inilah yang menjadi tugas guru untuk menciptakan pembelajaran matematika menyenangkan dan menarik bagi siswa. Kegiatan yang dilakukan guru matematika selama ini juga masih menggunakan metode konvensional atau berpusat pada guru, sehingga siswa kesulitan dalam memahami konsep dasar materi. Nah, salah satu materi yang masih sulit dipahami siswa adalah kubus dan balok. Oke. Di sini kalau kita ambil intinya adalah di dalam pembelajaran ini dibutuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Jadi salah satu tujuan kita membuat media pembelajaran adalah pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait tentang alasan kenapa kita melakukan penelitian pengembangan. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa jurnal alasannya seperti itu, namun ada latar belakang lain yang mendasari kenapa kita melakukan penelitian pengembangan. Salah satunya adalah siswa di kelas itu kurang termotivasi atau kurang ingin belajar. Jadi keinginan untuk belajarnya itu kurang, sehingga dibutuhkan media-media yang menarik dan menyenangkan sehingga mereka mau untuk belajar, termotivasi untuk belajar. Salah satunya dari, kalau kita lihat yang mempunyai indikator adalah minat, kemudian pembelajaran yang menyenangkan sekaligus dari sisi motivasinya. Yang perlu diingatkan apa tadi? Motivasi, minat, dan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu salah satunya. Dan yang lain lagi adalah ada media yang sudah dibuat, kemudian kita ingin kembangkan sehingga media itu menjadi lebih menarik. Nah, itu alasan kenapa kita melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran. Oke, saya lanjutkan. Oke, R&D itu Research and Development atau pengembangan media pembelajaran itu digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan produk yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya. Kemudian suatu proses untuk menghasilkan memvalidasi produk. Jadi produk yang dibuat itu harus divalidasi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produk yang didasarkan dari hasil penelitian. Jadi kalau ada penelitian orang, kemudian kita melihat ada kekurangan di situ, untuk yang ketiga ini, kemudian kita melihat ada kekurangan di situ, kita bisa menambahkan sesuatu yang mungkin lebih membuat
media itu menjadi lebih berkualitas. Oke, tujuan R&D sekarang. Poin 1 adalah menghasilkan produk sebagai fungsi kreasi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau kita membuat media itu dari nol, kesulitannya adalah bagaimana kita mencari ide yang baik, ide yang menarik, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Ide yang untuk mencari medianya, jadi tidak sembarang media yang kita buat, tidak hanya muncul dari kepala langsung dibuat medianya, tidak seperti itu, tapi media-media yang berkualitas, yang media-media yang sudah divalidasi, yang sudah diuji cobakan, sehingga media tersebut menjadi layak dan berkualitas dan bisa dipakai oleh orang banyak. Kemudian poin kedua, menghasilkan produk sebagai fungsi pengembangan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. Jadi ini salah satu yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi masalah-masalah yang timbul di dalam kelas atau dalam pembelajaran itu bisa diatasi dengan adanya media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Nah, apa saja karakteristik research and development itu? Jadi produk yang dikembangkan harus berdasarkan pada masalah yang dijumpai dalam pembelajaran. Ini salah satunya. Jadi kalau misalkan pun Anda nanti temukan ada media yang sudah jadi berdasarkan hasil riset sebelumnya, kemudian Anda ingin merubah atau modifikasi karena Anda merasa, oh ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tapi media yang ini cocok kalau kita desain ulang. Nah, itu bisa juga. Jadi tidak harus berdasarkan masalah yang dijumpai di kelas, tapi berdasarkan media yang sudah dibuat sebelumnya sehingga kita bisa kembangkan. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah menggunakan hasil penelitian yang relevan untuk mengembangkan produk. Ini yang saya katakan tadi. Jadi hasil penelitian yang lain yang sudah dilakukan oleh orang lain itu bisa kita kembangkan. Nah, setelah kita membuat medianya itu, hal yang paling utama harus dilakukan dalam pengembangan itu adalah menguji coba produk. Bisa jadi kita mengatakan produk ini sudah baik, tapi ternyata tidak cocok kepada audiens, tidak cocok kepada sasaran kita, sehingga si sasaran ini harus menguji coba produk kita. Jadi uji coba itu ada terbagi menjadi dua, uji coba skala kecil atau uji coba produk, dan uji coba lapangan atau secara luas tentang produk yang kita pakai. Kemudian dari hasil uji coba tadi kita revisi. Jadi kita revisi hasilnya sesuai dengan masukan-masukan dari orang yang memakai media kita, atau masukan-masukan dari validasi ahli, baik itu dari ahli media, baik itu dari ahli materi dan ahli desainnya. Jadi semua itu harus kita revisi sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya, jadi untuk pengembangan riset dan development ini kita tidak menguji materi, namun ada produk yang dicapai, atau ada produk yang dibuat, atau ada produk yang disempurnakan. Jadi kita tidak menguji teori, jadi kita hanya mengutip teori-teori yang sudah ada sehingga kita bisa membuat produk-produk yang baik. Kemudian apalagi produk yang dihasilkan oleh penelitian ini pengembangan berupa bahan, bisa jadi piranti, bisa jadi alat, sistem atau metode atau proses perancangan prototipe. Misalkan Anda mau kembangkan apa saja, mau mengembangkan media, Anda bisa mengembangkan instrumen, kita juga bisa, mau mengembangkan model pembelajaran, Anda juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak yang bisa kita kembangkan melalui penelitian pengembangan ini. Kemudian apalagi karakteristiknya? Oke, ini secara umum riset and development itu pasti menyangkut 4 hal ini. Yang pertama adalah mempelajari masalah-masalah yang ditemukan di lapangan atau berdasarkan hasil riset sebelumnya yang relevan. Kemudian dari masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan hasil riset yang relevan tadi, kita jadikan kita kembangkan, kita jadikan produk baru, atau produknya justru dari nol. Setelah itu kita uji coba. Jadi produk yang sudah dibuat dan divalidasi oleh tenaga ahli baik itu dari ahli media, ahli materi maupun ahli desain, itu kita sudah revisi. Kita juga harus uji coba skala kecil atau uji coba
terbatas, kemudian kita uji coba dengan skala besar atau uji coba lapangan. Setelah itu harus direvisi lagi. Setelah direvisi barulah kita lihat hasilnya, apakah hasilnya itu baik atau tidak. Setelah kita sampai hasilnya baik, baru kita bisa sebarkan media itu ke masyarakat luas. Nah, berikut adalah riset alurnya. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita analisa, kita riset, kita asesmen dari hasil instrumen-instrumen yang ada, kita ambil datanya, kemudian kita lakukan pengembangan berdasarkan masalah-masalah yang tadi. Setelah masalah-masalahnya itu kita sudah simpulkan dan kita sudah hasil dari hasil riset yang sebelumnya itu sudah disimpulkan bahwa masalah yang terjadi itu adalah misalkan minat siswa, atau ternyata di kelas itu tidak ada pembelajaran menggunakan media, atau model pembelajaran yang digunakan sebelumnya sudah expired, tidak cocok dengan perkembangan karakteristik siswa yang ada saat ini dan lain-lain, maka baru kita mengembangkan. Jadi bisa mengembangkan dalam bentuk perangkat seperti yang saya katakan tadi, model pembelajaran bisa dikembangkan, instrumen bisa dikembangkan, atau dalam bentuk media pembelajaran dengan produk yang dihasilkan. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa perbedaan antara pengembangan dan penelitian tindakan kelas. Yang saya mau jelaskan terlebih dahulu adalah persamaannya. Jadi persamaan antara pengembangan dan penelitian tindak kelas adalah dilakukan secara berulang sampai pada indikator keberhasilan. Jadi pengembangan punya indikator keberhasilan, PTK juga punya indikator keberhasilan. Seperti kalau PTK yang Anda ketahui adalah indikator keberhasilannya misalkan 60% siswa di kelas mendapat nilai di atas 70, itu PTK. Untuk pengembangan seperti yang saya katakan tadi, produk yang dihasilkan itu harus seperti apa? Produk yang dihasilkan itu, kalau misalkan Anda mengatakan produknya harus layak, maka akan divalidasi terus dan akan direvisi terus sampai produknya dikatakan layak. Baru dikatakan pengembangannya itu selesai, sama dengan PTK. Nah, sedangkan perbedaannya sudah tertulis di layar. Jadi siklus berulang terjadi pada mendesain produk, melakukan uji coba dan lain. Ini selama proses pembelajaran melalui siklus. Jadi siklusnya mulai dari planning, refleksi, action, dan begitu seterusnya. Sama seperti pengembangan. Jadi pengembangan itu ada siklusnya juga. Nah, sekarang bagaimana dengan pengembangan dan eksperimen? Nah, jadi kalau untuk pengembangan itu kita mengembangkan suatu produk pembelajaran dan mengadakan uji coba sampai dihasilkan produk yang efektif. Sedangkan apa itu eksperimen? Mengungkap ada atau tidak hubungannya sebab akibat antara variabel penelitian. Jadi sangat berbeda sejauh sekali antara eksperimen dan pengembangan. Nah, ada beberapa metode-metode yang bisa kita gunakan dalam penelitian pengembangan. Namun dalam skala besar, metode-metode itu terbagi menjadi 4 hal yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang pertama studi, analisis data, kemudian development. Di dalam development itu ada validasi mulai dari ahli media, ahli materi, dan ahli desain. Kemudian ahli ahli materi, ahli media, ahli desain. Kemudian dilanjutkan dengan uji coba skala kecil dan uji coba skala besar atau uji coba lapangan. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk masing-masing riset dan development punya kelebihan dan kekurangan. Tergantung nanti indikator seperti apa yang Anda ingin lakukan. Contoh, misalkan Anda ingin melakukan penelitian dengan penelitian berbasis aplikasi, itu lebih cocok menggunakan penelitian Borg and Gal. Kenapa? Di Borg and Gal ini ada tahapan di akhir di mana produk harus disebarluaskan. Nah, berarti kalau produk disebarluaskan, berarti produk itu harus dicetak dalam skala besar. Kenapa saya katakan cocok untuk media digital? Karena media digital hanya tinggal di copy ya. Di copy kemudian diperbanyak, bisa disebarluaskan melalui email atau bisa disebarluaskan melalui Play Store. Nah, kalau misalkan Anda membuat barang, misalkan buku, yang susah untuk membuatnya, butuh waktu untuk membuat satu buku. Kalau Anda menggunakan metode Borg and Gal, Anda akan kesulitan untuk
membuat dalam skala besar. Tapi kalau misalkan Anda punya cukup dana, dengan bantuan percetakan mungkin Anda bisa lakukan. Selanjutnya Dick and Carry. Jadi Dick and Carry dan ada Adi lagi ya. Jadi ada macam-macam, ada Luther. Nanti Anda bisa pelajari satu persatu. Nah, nanti akan diterangkan di di penjelasan berikutnya tentang macam-macam dan jenis-jenis dari metode-metode riset and development ini, pengembangan penelitian pengembangan ini. Jadi saya sudah jelaskan sedikit mungkin tentang Borg and Gall. Anda bisa cari langkah-langkahnya di Dick and Carry, Luther, Adi, kemudian Fordy. Nanti Anda bisa cari di macam-macam penelitian yang sudah ada di jurnal. Silakan Anda pelajari. Nanti kita diskusikan melalui grup. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi, terakhir adalah indikator keberhasilan pengembangan media. Jadi harus memenuhi dua kriteria sebenarnya. Bisa Anda batasi pada kriteria media yang layak, atau Anda ingin sampai ke kriteria media yang berkualitas. Jadi ini juga tergantung dari metode-metode pengembangan yang sudah Anda gunakan ya. Kalau misalkan Anda ingin pengembangannya itu sampai layak, berarti berdasarkan instrumen yang Anda berikan untuk validasi ahli baik itu ahli materi, ahli media, dan ahli desain sudah masuk kategori layak, kemudian dilanjutkan dengan uji coba uji coba skala kecil, dan dilanjutkan dengan uji coba lapangan dengan masuk pada kategori layak, maka media Anda dikatakan layak untuk digunakan. Ingat, baru sebatas layak untuk digunakan. Jadi tapi tergantung, kalau misalkan penelitian Anda itu sampai pada batas layak saja, untuk yang saya sebutkan tadi itu sudah berhasil. Nah, kemudian jika Anda ingin melakukan lanjutan dari penelitian Anda sampai ke tahap berkualitas, maka kategori layak tadi, kumpulan dari kategori layak tadi, baik dari ahli media maupun uji coba tadi, itu dilakukan, harus masuk dalam kategori layak, kemudian diterapkan di kelas atau diterapkan di sekolah. Media yang digunakan itu dilihat hasilnya. Apakah siswa ketika menggunakan media itu mengalami peningkatan hasil belajar, peningkatan motivasi, atau peningkatan minat? Terserah, nanti Anda tergantung dari tujuan penelitian Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan minat, apakah Anda ingin meningkatkan hasil belajar, atau Anda ingin meningkatkan motivasi siswa. Kalau misalkan itu ternyata meningkat, berarti media Anda dikatakan berkualitas. Jadi media dikatakan berkualitas itu setelah memenuhi kriteria layak dan ditambah dengan peningkatan di kelas. Oke, demikian penjelasan tentang metode pengembangan, penelitian dan pengembangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga kita semua selalu tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.